Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam Minggu Kantate hari ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Saya baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Demikian tertulis, Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama mereka." Namun Petrus menjelaskan segala sesuatu satu persatu. Katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Dalam keadaan diliputi kuasa ilahi, aku melihat suatu penglihatan, sesuatu seperti kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang melata dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara yang berkata kepadaku, 'Bangunlah, Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Namun aku berkata, 'Tidak, Tuhan, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan najis masuk ke dalam mulutku.' Tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah tempat kami menumpang. Mereka diutus dari Kaisarea kepadaku. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergilah bersama mereka tanpa membeda-bedakan.' Ke-6 saudara ini pun menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk memanggil Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu, yang melaluinya kamu dan seisi rumahmu akan diselamatkan.' Ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti ke atas kita dahulu. Lalu teringatlah aku akan perkataan Tuhan, 'Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.' Jadi jika Allah memberikan karunia yang sama kepada mereka seperti kepada kita pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah Allah?" Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga
Allah mengurniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikian firman Tuhan, kita sambut dengan nyanyian. Terpujilah Kristus yang telah memberi kita kesempatan kembali datang beribadah kepada Tuhan di GKPA Jalan Cangkir ini setelah 1 minggu kita bersaksi, bersekutu, melayani di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Ada banyak hal yang kita rasakan, terkhusus di dalam gereja GKPA Jalan Cangkir yang ulang tahun secara pribadi, yang ulang tahun pernikahan. Selamat panjang umur, semoga Tuhan memberkati. Yang akan kita layani dalam kegiatan-kegiatan kategorial dan untuk kegiatan pertanyaan-pertanyaan juga kiranya Tuhan menolong semua hamba-hamba Tuhan menyampaikan kabar baik itu. Dan juga kita mendengar baru saja Amang Osmar meninggal dunia, meninggalkan kita dari persekutuan lansia, persekutuan di seluruh gereja GKPA Jalan Cangkir. Kiranya Tuhan menguatkan Inang dan anak-anak dan seluruh keluarga yang berduka, dan semua acara berjalan dari Jakarta hingga ke Spirok dan diantar ke tempat peristirahatan yang terakhir. Hari ini kita telah memasuki minggu kantate, bermazmurlah bagi Tuhan, ku bernyanyilah bagi Tuhan, kantate. Dalam minggu kantate ini kita akan disuguhi kebenaran firman Tuhan dengan tema Allah mengaruniakan pertobatan. Dari teks yang kita baca tadi, bagaimana kita melihat ada dinamika dalam pertobatan orang-orang non-Yahudi, termasuk Kornelius. Dalam teks sebelumnya kita melihat cerita bagaimana Kornelius bertobat dan mengalami pemulihan setelah Roh Kudus datang kepadanya. Pertobatan ini penting karena tanpa pertobatan kita tidak akan mungkin beroleh anugerah keselamatan dari Allah. Karenanya dalam tema ini kita akan melihat bagaimana gereja mula-mula berjuang untuk membawa orang mengenal Kristus. Maka mereka bersoal bagaimana pertobatan secara sosial, secara massal, atau pertobatan secara pribadi, sehingga banyak orang yang mengenal Kristus. Maka mereka berkumpul, berdoa, membagi-bagi makanan, menjual hartanya, membagi-bagikannya untuk orang-orang, sehingga orang-orang itu bisa mengenal Kristus dan bertobat. Ini komunitas gereja mula-mula. Mereka berakar pada komunitas Yahudi yang menolong orang-orang non-Yahudi supaya percaya kepada Kristus. Ada beberapa catatan yang kita lihat dari teks ini dalam rangka melihat bagaimana pertobatan atau Allah mengaruniakan pertobatan itu. Yang pertama, pengalaman Petrus. Kalau kita baca ayat 4-17 itu bicara bagaimana Petrus mengalami sebuah peristiwa ilahi dalam rangka mengajak orang dalam pertobatan. Allah sendiri yang mengaruniakan pertobatan kepada orang-orang non-Yahudi. Jadi Petrus alat Tuhan menyampaikan pertobatan kepada orang-orang non-Yahudi. Kisah para Rasul 10 sebelum pasal ini kita melihat Kornelius menjadi wujud nyata dari intervensi Allah dalam rangka mempertobatkan Kornelius menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya secara pribadi. Artinya Roh Kudus sebagai pemberi jawaban atas pertobatan
sehingga Kornelius menjadi penerima iman kepada Kristus. Nah, mungkin kita pernah mengalami pengalaman seperti Petrus ini. Kita sudah mendoakan, sudah mengajak orang, sudah menceritakan tentang Injil, tetapi orang tersebut tidak mau menerima Kristus. Jangan kecewa, tidak apa-apa. Karena pertobatan itu bukan pekerjaan kita. Pertobatan itu pekerjaan Tuhan melalui Roh Kudus. Tugas kita ialah memberitakan, mengajak, mendoakan. Pekerjaan kita ialah menceritakan kabar baik. Pekerjaan kita ialah mengasihinya dengan baik. Sehingga dengan begitulah nanti dia mulai buka hatinya untuk pekerjaan Roh Kudus. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, pekabaran atau kesaksian, ketika dia tidak mau menerima Kristus, jangan kecewa. Karena saya katakan pekerjaan pertobatan itu adalah intervensi Allah melalui Roh Kudus. Itu yang kita pelajari. Pengalaman Petrus ini juga menjadi pengalaman kita. Memang pengalaman Petrus di sisi lain, nanti di teks lain, ketika dia berkhotbah, ada 3.000 orang menerima Kristus. Hanya berkhotbah. Kalau sekarang, apakah khotbah seperti ini bisa mempertobatkan orang, 3.000 orang? Udah jarang itu terjadi. Kalau ada yang bertobat hari ini di sini 1 orang, itu sudah haleluya itu. Jangankan 3.000, 1 orang aja bisa bertobat hari ini. Mau dia berhenti dari segala tindak jahatnya, pikiran kotornya, sikap karakternya yang buruk, wah itu sudah haleluya. Tapi kalau semua yang hadir sekarang yang sekitar berapa orang ini, 500 orang ya, bertobat semua, wah itu luar biasa. Nah itu yang pertama. Jadi pengalaman kita dengan pengalaman Petrus itu juga mungkin ada sama persamaannya. Jadi jangan kecewa. Kalau selama ini sudah berdoa, Tuhan berikanlah suamiku supaya rajin ke gereja, Tuhan berikanlah istriku supaya rajin bergereja, tidak juga dijawab, sudah puluhan tahun, tidak apa-apa. Jangan kecewa, tapi teruslah berbuat baik kepada dia. Mana tahu dengan perbuatan baik kita itu, dia pun akhirnya sadar dan bertobat. Tapi kalau sini hari, Pak, ini sudah hari Minggu, ayo kaulah ke sana. Nanti kalau saya datang ke sana, berbalik anti gereja itu, katanya kan, bisa saja seperti itu, nggak apa-apa, sabar. Besok ajak lagi, Pak, kau kan imam besar kami. Kalau imam besar kami tidak ke gereja, gimana nanti anak-anak kita? Teruskan aja, sampaikan kebenaran, sampai nanti akhirnya dia berkata, oh iya, itu. Jadi jangan bosan-bosan. Tugas kita memberitakan kebenaran, memberitakan firman Tuhan. Soal bagaimana dia bertobat nanti, itu intervensi Roh Kudus. Yang kedua, pertobatan sebagai kasih karunia. Saya ulangi, pertobatan sebagai kasih karunia. Jadi pertobatan bukan hasil usaha kita, bukan hasil karya kita, bukan karena kemampuan kita berkata-kata, fasih lidah menjelaskan Injil, menjelaskan Allah, menjelaskan Yesus dan menjelaskan Roh Kudus, atau karya-karya Allah, bukan. Tetapi itu adalah kasih karunia. Jadi keselamatan adalah kasih karunia, anugerah Allah yang diberikan kepada setiap orang secara cuma-cuma. Jadi jangan nanti kita berkata, aku membuat dia bertobat loh, gara-gara akunya dia masuk Kristen. Mungkin bisa saja seperti itu. Gara-gara akunya dia masuk Lydia misalnya kan, gara-gara akunya bisa masuk PKB. Bukan. Tapi karena kita mengajaknya bisa saja. Atau kita menceritakan, kalau di Lydia itu setiap latihan kita makan pangsit, mungkin dia datang karena pangsitnya kan gitu. Kalau di PKB itu kalau makan saksang itu biasa itu. Apalagi kalau ada yang ulang tahun, datang lagi PKB baru, makan saksang, aku pikirnya kan. Enggak apa-apa, mula-mulanya motivasinya makan saksang, makan pangsit, tapi lama kelamaan bertemu dia dengan orang yang baik dan bertemu dengan Roh Kudus. Maka dia betah. Tapi kalau bertemu dengan Roh Kudus,
baru masuk langsung kelahi. Pulanglah dia dengan kecewa. Jangan seperti itu. Itu yang kedua, anugerah Allah lah yang membuat kita bertobat. Yang ketiga, pertobatan merupakan anugerah untuk semua orang. Kalau tadi anugerah Allah untuk kita pribadi, sekarang pertobatan itu anugerah Allah untuk semua orang. Cornelius itu bukan orang Yahudi, dia non-Yahudi, dia tentara Romawi, tetapi dia menerima pertobatan, bukan orang Yahudi. Dan ini penting bagi kita. Kadang-kadang kita dalam ber-GKPA ini, kita wajibkan semua orang GKPA Angkola masuk GKPA, padahal tidak mau. Orang-orang Toba, Karo, Jawa itu sekarang yang masuk GKPA. Orang Angkola nggak masuk GKPA. Banyak di sini orang Angkola di Medan ini, tapi nggak mau ke GKPA. Dia lebih baik GPIB, HKBP, GBI. Kita ajak pun, udahlah. Kita kan pertanyaan harahat kita, Arbona. Masuklah kau. Udahlah, aku udah di HKBP aku. Nggak bisa lagi diajak. Kecuali Roh Kudus yang mengajak mereka ke sini. Fakta di lapangan, GKPA ini sekarang 60% non-Angkola, 40% Angkola. Jadi keselamatan itu anugerah bagi orang lain, bukan untuk orang kita saja. Orang percaya kepada Kristus keselamatan, non-Kristen pun kalau dia taat kepada kehendak Allah bisa diselamatkan oleh Tuhan. Jadi kita tidak boleh membatasi anugerah keselamatan itu hanya bagi kita, orang Angkola atau orang GKPA. Keselamatan pun bisa bagi orang-orang non-Kristen, Hindu, Buddha, Taoisme, Konghucu, atau suku-suku lain di luar kita. Bisa. Makanya jangan bangga kalau kita hanya sendiri selamat. Tapi gusarlah hati kita bahwa orang lain di luar sana belum selamat. Ajaklah dia untuk beroleh keselamatan itu. Karena apa? Anugerah keselamatan untuk semua orang, bukan untuk kita saja. Itu catatan-catatan dalam pertobatan yang kita lihat dalam teks tadi. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah bagaimana cara Allah mengaruniakan pertobatan kepada kita, supaya kita pun bertobat, supaya kita pun mengalami pertobatan, supaya kita beroleh keselamatan. Bagaimana cara Allah? Yang pertama, Allah mengaruniakan pertobatan kepada kita melalui wahyu dan bimbingan Roh Kudus. Maka supaya kita bertobat setiap hari, mohonlah kepada Tuhan. Tuhan, berikanlah kami Roh Kudus-Mu, supaya saya tahu jalan yang benar dan jalan yang salah. Supaya saya tahu bertindak yang benar dan menghalau yang jahat. Dan dalam pengakuan dosa kita dikatakan, kami tidak berusaha melawan dosa dan kejahatan. Artinya berarti kita senang ada dosa dan kejahatan di sisi kita. Bahkan mungkin kita pelaku kejahatan. Hanya tahu baik, hanya tahu kebenaran, tapi kita pelaku kejahatan. Itu tidak akan mendapatkan karunia pertobatan. Orang yang mendapat karunia pertobatan ialah ketika dia menerima Roh Kudus, wahyu Allah. Supaya apa? Allah menunjukkan jalan kebenaran, jalan hidup, sehingga kita beroleh pertobatan. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah mengaruniakan pertobatan kepada kita dengan mengubah paradigma jemaat awal. Mengubah paradigma jemaat awal. Paradigma jemaat awal itu mengatakan keselamatan hanya bagi orang Yahudi. Keselamatan hanya bagi orang Yahudi. Dan keselamatan diberikan kepada orang yang melakukan hukum Taurat. Itu paradigma lama. Lalu ketika datang Roh Kudus, paradigma diubah bahwa keselamatan juga berlaku untuk semua orang. Bahkan keselamatan tidak lagi hanya melakukan hukum Taurat, tapi engkau diselamatkan dengan imanmu, percaya kepada Yesus, dia diselamatkan, maka itulah yang mengubah kita dan mendapat pertobatan dalam kehidupan kita.
Maka sekarang tugas kita jangan lagi paradigmanya sasaran kita dalam mengembangkan GKPA orang Angkola. Bukan lagi. Sudah lewat zaman itu. Tetapi sasaran kita sekarang ialah pemuda yang galau di mana dia beribadah. Penelitian menunjukkan setiap tahun 1 juta pemuda meninggalkan gereja. Saya ulangi, penelitian menunjukkan setiap tahun 1 juta pemuda meninggalkan gereja. Mengapa? Coba tanya nanti anak kita, pemuda-pemuda ini sudah mulai belajar pemuda hari ini ya. Rangkaiannya 3 bulan ke depan. Kita harus fokus kepada pemuda sekarang. Kalau tidak, gereja ini kosong ini nanti, kursi-kursi ini kosong. Kalau kita tidak tangkap pemuda ini duduk di gereja ini hilang nanti kursi ini. Generasi Z dan Alpha. Generasi Z mereka adalah digital native. Digital native artinya dia lahir di non digital, di masa di era non digital yang lahir 1997 sampai 2017. Dia lahir di dunia non digital dan lahir di era digital. Maka pengguna digital pertama ialah Z, generasi Z. Maka bagi mereka sekarang adalah masa transisi. Mereka belum digital expert. Digital expert ialah generasi Alpha yang lahir 2020-an, 2010 ke atas, 2020 ke atas. Kalau mereka expert dengan digital, kalau Z setengah-setengah. Kalau kita tanya sekarang mereka, apakah perlu ke gereja? Jawaban mereka, tidak. Mengapa? Karena iman mereka, iman individual. Dan sikap mereka, sikap individual. Karena seluruh kehidupan mereka ditentukan oleh digital. Kehidupan mereka, karakter mereka dibentuk oleh digital. Tanya nanti. Ini tantangan kita. Mengapa gereja tidak mereka sukai? Karena mereka manusia digital, tapi gereja kita menggunakan manual. Mereka butuh konfesi GKPA, diklik di website GKPA tidak ada. Butuh buku ND GKPA, diklik di website GKPA tidak ada. Butuh almanak GKPA, diklik di website GKPA tidak ada. Sekarang website kita pun sudah tak bisa dibuka. Sudah hampir 3 bulan. Bagaimana kita menangkap pemuda-pemuda yang suka digital? Menyasar pemuda digital sekarang supaya duduk di GKPA Jalan Cangkir ini. Ini tantangan kita, Amangina. Persoalan kita di sana. Ini tahun Kongres Pemuda. Pemudanya tidak membanjiri gereja. Pemuda kita membanjiri Mobile Legend. Pemuda kita membanjiri TikTok. Hai guys, saya di GKPA Jalan Cangkir guys. PNG KPA hanya 5 guys. Padahal tahun pemuda. Di mana anak-anak kita itu berdiri dan duduk dan bergereja? Mereka tidak butuh gereja. Mereka hanya buka Gilbert Lemondong, khotbah Gilbert Lemondong jauh lebih hebat dari pendeta yang berdiri di sini. Maka mereka beriman personal. Butuh mendalam. Buka ChatGPT, berikan saya khotbah dengan tema Allah mengaruniakan pertobatan. ChatGPT hitungan 2 detik dapat. Dia baca. Ngapain ke gereja? Ini tantangan kita. Bagaimana kita buat magnet di gereja ini supaya pemuda itu tinggal di gereja ini? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Magnet apa yang kita mau tawarkan kepada pemuda supaya betah di gereja? Apakah cukup bajar? Ini nanti bajar ini terjual, mereka bangga, hore. Habis itu follow up-nya apa? Apakah mereka mau belajar di sini, menggunakan waktu di rumah kudus ini,
membentuk karakter mental spiritualnya, atau habis itu bubar lalu masuk ke kamar, kunci kamar, mulailah dengan digital, menyendiri, mencari karakter di dunia digital. Jadi gereja tidak punya dalil atau tidak punya andil membentuk karakter pemuda masa kini. Hati-hati nanti kehilangan generasi kita GKPA ini. Karena orang Angkola saya katakan tadi tidak mau masuk ke sini. Jadi siapa lagi mau masuk ke sini? Opung-opung, tinggal tunggu tanggal ini. Iya kan? Kalau sudah selesai generasi tua, Aka Amang Inanami yang sudah usia 70 ke atas ini, hitunglah, lihatlah sekarang berapa yang duduk di sini. Habis. Mau orang Karo ke sini datang? Enggak mau. Membesarkan ada di BKP. Orang Angkola tadi dia membesarkan gereja lain. Jadi siapa yang membesarkan? Pemuda lah sekarang kita sasar melalui gerakan bagaimana GKPA mencipta magnet supaya mereka datang ke GKPA. Sekarang ada perlombaan dalam tahun Kongres Pemuda. Berlomba membuat lagu Mars Napa Sebelum GKPA. Berlomba membuat simbol atau logo pemuda GKPA. Katakan nanti kepada anak-anak kita, anakku ada logo perlombaan pemuda, coba kau dulu. Ada logo membuat Mars, coba kau dulu. Supaya mereka punya magnet, ketertarikan kembali ke GKPA ini. Libatkan mereka. Jangan hanya duduk beribadah, libatkan mereka mencintai GKPA. Itu yang kedua, Allah mengaruniakan pertobatan melalui kesaksian, melalui mengubah paradigma. Jadi ber-GKPA ini kita ubah paradigma kita dulu. Sasaran kita siapa? Kalau paradigmanya hanya beribadah seperti ini, sasar orang Angkola tidak bisa. Sekarang kita harus melompat jauh, disrupsi dalam era digital ini, menyasar pemuda-pemuda gereja dalam memanfaatkan tahun pemuda 2025 ini. Jadi harusnya banyak sekali kegiatan pemuda tahun ini. Jangan kegiatan lain dulu kita utamakan. Kegiatan pemuda lah yang paling banyak. Buat seminar-seminar, workshop, pelatihan-pelatihan. Supaya apa? Mereka punya sejarah, pengalaman bersama Tuhan di GKPA. Nanti karena itu mulailah kita dukung ya. Bajar nanti habis amin-amin langsung selesai. Disikat 1, 2, 3 bawalah pulang. Bukan untuk hanya menikmati, tapi beri semangat kepada mereka. Nah, terus kau di sini ya di GKPA ya. Kau berkarya kau di GKPA. Ini gerejamu, gereja opung, gereja mamakmu, gereja bapakmu, gitu. Supaya ada regenerasi, estafet kepemimpinan GKPA kepada mereka. Itu yang kedua. Allah memberikan pertobatan kepada kita dengan mengubah paradigma kita. Yang ketiga, Allah memberikan atau mengaruniakan pertobatan kepada kita melalui kesaksian dan pengakuan iman. Jadi Petrus itu ketika dia mempertobatkan Kornelius, lalu dia bersaksi, lalu ada 3.000 orang bertobat selanjutnya. Kita pun supaya jemaat GKPA semakin bertumbuh, kita pun bersaksi. Kalau ditanya orang, kau gereja mana kau? Pak Arhab, GKPA. Harus bangga. Ini gereja mana kau? GKPA. Enggak semangat. Itu bukan GKPA itu. GKPA itu harus unggul melayani. Tunjukkan jati diri kita. Walau kita seorang diri di kantor itu, orang GKPA, katakan aku GKPA, bangga GKPA. GKPA itu ada bla 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 bla, ibadahnya bla 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 bla. Orang oh iya ya. Di mana alamatnya? Itu berarti dia tertarik karena kesaksian kita. Tapi kalau tidak ada yang mau kita saksikan, apa yang mau dibeli orang dari kesaksian kita? Maka saksikanlah yang hebat, yang unggul di gereja kita, dalam iman kita ber-GKPA, supaya orang mau membeli keunggulan itu.
Maka gereja kita akan bertumbuh menjadi gereja yang unggul melayani dalam kebersamaan. Suami yang unggul, istri yang unggul, anak yang unggul, jemaat yang unggul, pendeta yang unggul, sintua yang unggul. Wow, maka kita menjadi kumpulan orang-orang yang berunggul. Orang yang unggul itu dicari di mana-mana karena ada kompetensi, kapasitas di dalam diri kita masing-masing, sehingga orang tertarik melihat apa sebenarnya keunggulan kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, Allah mengaruniakan pertobatan kepada kita melalui pembaptisan dan penerimaan dalam komunitas. Baptisan Cornelius menjadi pemicu pertobatan 3.000 orang. Kita sebenarnya kita jual baptisan Simon Siregar di Parasorat sebagai cikal bakal lahirnya kekristenan di tanah Batak. Maka sebenarnya GKPA bukan berusia 50 tahun, tapi GKPA berusia 164 tahun. Karena apa? Kita lahir 31 Maret 1861, bukan lahir 26 Oktober 75. 26 Oktober 75 adalah hari kemandirian kita, menjunjung baringinna sian HKBP. Tapi sampai sekarang kita belum menentukan kapan kita lahir. Maka tahun ini sebenarnya selain tahun Kongres Pemuda, tahun ini adalah tahun kemandirian, bukan pesta olok-olok 50 tahun. Membedakan kita bukan lahir 26 Oktober, tetapi lahir 31 Maret 1861. Supaya nyanyian kita di Mars GKPA, engkau yang paling sulung dahulu ditempa, menjadi saksi Kristus tetaplah setia, terbukti. Kalau kita mengatakan lahir tanggal 2 Oktober, maka kita bukan sulung. Masa 50 tahun sulung? Enggak. HKBP sekarang 164 tahun. Tapi tanggal lahir mereka 7 Oktober 1861. Maka GKPA yang paling sulung tetapkanlah 31 Maret 1861 tanggal lahir kita. Minimal 7 bulan kita paling sulung dari HKBP. Jadi GKPA lah yang paling sulung di bumi ini, di tanah ini, di tanah Batak. Bukan gereja. Banggalah kita yang paling sulung. Kalau kita tarik lagi ke Pakantan, maka kita bukan 164 tahun, tapi kita 173 tahun. Kita paling sulung. Maka kesaksian kita menjadi keunggulan kita, supaya ada banyak orang bergabung bersama kita memuji Kristus di GKPA. Ini menjadi gembor kita, supaya kita menjadi alat Tuhan untuk mengembangkan GKPA ke depan. Kiranya Tuhan menolong kita mengerti memahami firman-Nya hari ini dalam rangka Minggu Kantate, bernyanyilah bagi Tuhan. Amin. Terpujilah Engkau Bapa yang telah mengaruniakan pertobatan bagi kami. Turunlah bagi kami kiranya paradigma baru menyasar kaum pemuda non-Angkola, bahkan non-Kristen, untuk bertumbuh beribadah di gerejamu GKPA. Kiranya Tuhan mengaruniakan kepada kami pertobatan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, bahkan wahyu setiap hari. Karuniakanlah kepada kami pertobatan melalui kesaksian-kesaksian kami, keunggulan GKPA. Bahkan karunia pertobatan itu Engkau turunkan bagi kami melalui komunitas dan pembaptisan pertama di luar Angkola. Tuhan tolong kami menjadi gereja yang unggul melayani dalam kebersamaan, sehingga dari diri kami lahir keunggulan untuk memberitakan Kristus di setiap perjalanan kehidupan kami. Terpuji Engkau Bapa kekal sampai selama-lamanya di dalam Yesus Kristus. Amin.